Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Nah, kali ini aku mau bikin pempek kulit kembali ya. Kali ini aku bikin buat lebaran. Ini jumlahnya lumayan banyak ya. Aku bikin dari seperti biasa itu resepnya aku dobelin. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri seperti biasa, yuk ikutin videonya ya. Nah, di sini aku punya 2 kilo ikan yang udah aku giling. Ikannya ini dari kulit ikan tenggiri ya. Tuh, teksturnya bagus banget, kering dan no bau-bau ya pastinya ya. Kemudian ini aku tambahkan 1 kilo kembali. Jadi aku total bikinnya itu 2 kilogram. Aku adon jadi satu ya. Ini lumayan agak kesulitan kalau ngadon dalam jumlah yang banyak. Tapi nggak apa-apa ya, biar kita sekali jalan. Kemudian tambahkan garam. Aku pakai garamnya 70 gram. Kemudian penyedapnya 40 gram. Jadi dari resep yang 1 kilo itu kita dobelin ya. Kemudian pakai santan kara 2 buah aja. Untuk santan karanya aku pakai yang ukuran kecil. Nah, kemudian tambahkan kembali ya, karena ini baru 1 buah santan karanya. Kita masukkan kembali santan kara yang selanjutnya. Jadi total santan karanya seperti yang aku bilang tadi, 2 bungkus dengan ukuran yang kecil. Kemudian aku tambahkan air. Untuk airnya aku pakai 500 ml aja. Aku masukin secara bertahap. Karena ini jumlahnya lumayan banyak, maka dari itu kita akan mixer aja ya. Biar apa? Biar nggak capek say. Nah, kemudian ini kita mixer sampai benar-benar bercampur. Semua ikannya bercampur dengan air. Jika terasa kurang airnya, kita tambahkan di sisa air tadi ya, karena air tadi kan kita masukinnya secara bertahap. Maka dari itu pastinya ada doang sisanya, nanti akan kita masukin jika adonannya lumayan berat ya pas di mixer. Nah, ini lumayan berat pas di mixer. Jika teman-teman nggak punya mixer, seperti biasa aduk pakai tangan ya, pakai centong boleh, bebas ya. Ini kebetulan aku males ngaduknya, jadi aku aduk pakai mixer aja. Nah, kemudian aku tambahkan kembali airnya, sisa air tadi, karena ini lumayan agak berat, terus dia berasa kayak kurang air ya. Kemudian kita mixer kembali. Jika udah benar-benar bercampur, garamnya udah larut, kita masukin bawang putih yang udah kita haluskan. Untuk bawang putih takarannya aku pakai 7 siung bawang putih yang udah aku blender halus. Waktu aku ngeblender aku pakai air ya, ngeblendernya itu, tapi nggak banyak. Kemudian kita blender lagi. Kok blender? Kita mixer kembali ya. Nah, jika udah dimixer kembali, ini mixernya aku lepas karena aku akan memasukkan bumbu selanjutnya. Aku akan memasukkan bumbu apa? Yang pasti aku mau masukin ini ya, bawang atau daun bawang. Tapi bawangnya aku nggak pakai. Aku pakai daun bawang aja yang udah aku cincang halus. Ini aku pakainya banyak, daun bawangnya aku pakai 1/4. Jadi banyak banget ya, karena ikannya kan banyak. Biar apa? Biar pempek kulitnya harum banget. Nah, ini kameranya kenapa goyang-goyang, nggak apa-apa lah ya. Kemudian kita aduk sampai rata. Aku ngaduknya nggak pakai mixer lagi ya, karena ini adonannya udah mulai ngepasta banget. Jadi mixernya jadi berat kayak gitu ya. Nah, ini jika udah rata nanti akan kita masukkan tepung tapioka. Nah, ini aku tambahkan sedikit air kembali karena sisa air tadi masih sedikit. Kemudian ini adonannya terlalu pasta banget, jadi aku tambahkan air. Untuk air tetap ya teman-teman 500 gram atau 500 ml. Cuman aku tadi kan masukinnya bertahap. Aku takut kebanyakan air, karena biasanya pempek kulit ini teksturnya lembek. Kebetulan kali ini aku dapat ikan yang enggak lembek, jadi bagus banget teksturnya tuh, kering kayak gitu ya. Kemudian aku masukin tepung tapioka. Aku di sini pakai tepung tapiokanya 1 kilo lebih 200 gram. Jadi 1,2 gitu ya. Sekilo 200 gram. Itu nyebutnya gimana ya? 1 kilo lebih ngelibet kan? 1 kilo 200 gram untuk tapiokanya. Tapi aku masukinnya bertahap. Jadi kalau ngomongnya keblibet gitu nggak apa-apa lah ya. Namanya juga manusia, pasti punya kesalahan dan pasti punya kekurangan.
Nah ini ngaduknya udah nggak sanggup pakai centong, langsung aja manual ngaduknya pakai tangan. Tangan udah pasti higienis dong ya. Karena apa? Karena udah cuci tangan pakai sabun, cuci tangan dengan baik dan benar. Makanya makanan kita jadi bersih. Teman-teman kalau mau masak jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya. Biar apa? Biar makanannya higienis. Nah ini udah aku masukin semua dan ini siap digoreng ya. Untuk tapioka tadi udah aku masukin semuanya 1 kilo 200 gram tadi. Lanjut akan aku goreng. Di sini aku siapin minyak. Kemudian aku bentuk pipih kayak gini. Kalau biasanya aku pakai plastik, kali ini enggak ya, karena tangan aku balurin dengan minyak, jadi dia enggak lengket. Beberapa resep memang pakai tepung tapioka yang dibalurin di tangan, tapi kali ini aku enggak. Kenapa? Karena dapurnya akan kotor sekali. Kemudian tangan juga kayak tebel banget karena pakai tapioka ya. Jadi aku balurinnya pakai minyak aja. Ternyata pakai minyak di tangan itu lebih enak dan tidak kotor ya. Nah kayak gini, lakukan cara seperti ini sampai lumayan penuh. Untuk bentuknya sendiri teman-teman bisa menyesuaikan selera ya. Jika mau pempek kulitnya besar-besar bisa dibesarin, tapi kalau aku lebih suka yang size-nya imut-imut kayak gini ya, jadi sekali makan langsung blok, nah, kayak gitu ya. Terus jadinya juga banyak kalau ukurannya kecil-kecil seperti ini. Kalau teman-teman ngebentuknya dengan ukuran yang besar-besar, jadinya akan nggak terlalu banyak. Untuk 1 kilo itu biasanya kalau ukuran sedang dia akan menghasilkan 60 buah pempek. Tapi kalau ukurannya agak besar dikit, agak lebih kecil kayak gitu ya, bisa menghasilkan 90 sampai 100. Kan lumayan banyak tuh. Kalau 1 kilo kita bikin itu jadinya 100 pieces pempek. Jadi kalau kita bikin 2 kilo itu bisa jadi 200 pempek kulit. Gimana? Lumayan banyak kan? Jadi lumayan worth it banget. Ini cocok sekali untuk sajian di hari raya. Jadi kalau di kota aku di Palembang, biasanya kalau lebaran itu selalu ada pempek, baik itu pempek kulit, pempek lenjer, pempek adaan, tekwan, pokoknya banyak banget makanan kalau di kota aku ya, di Palembang. Banyak sekali makanan pas hari raya gitu. Teman-teman jika mau resep pempek adaan, pempek lenjer, pempek telok, telok kecil, telok besar, atau tekwan, cek di channel aku ya, lengkap semua dari berbagai versi, mulai dari versi ekonomis sampai ke versi yang premium ya. Jadi teman-teman boleh menyesuaikan budgetnya. Resepnya ada semua di Susi Kitchen pastinya ya teman-teman. Nah ini kita goreng. Oh iya, aku tadi ngegorengnya pakai api yang sedang cenderung kecil ya. Kenapa kayak gitu? Karena biar pempek kulitnya itu matang luar dalam. Untuk teman-teman yang mau menyimpan pempek ini boleh di freezer ya, tapi jangan disimpan adonan sisa, atau teman-teman misalnya ngegoreng terus sisa adonannya disimpan di freezer, itu jangan ya teman-teman. Karena apa? Adonannya bakal rusak, kemudian pempeknya akan berbau busuk. Maka dari itu lebih baik kita goreng semua sampai benar-benar matang luar dalam, lalu kita simpan di freezer. Itu lebih baik dan lebih rekomen ya. Kemudian inilah hasilnya. Tara, pempek kulit ala Susi Kitchen udah selesai. Pempek ini sangat gurih sekali, nikmat dan rasanya tuh enak. Teman-teman boleh cobain ya pempek kulit ala aku, dan ini dia nggak keras. Pempeknya itu lembut dan pokoknya enak banget. Wajib coba ya teman-teman.